Oke. Nah, jadi hari ini ya eh, kita bahas sebuah topik ya. Sebetulnya topik ini bagus untuk agent-agent ya, apalagi agent baru. Nah, teman-teman kalau masih sempat ya, tolong diajak teman-teman agentnya ya untuk gabung. Jadi kalau kita ketemu nasabah, calon nasabah, kita ketemu teman, ini kan kita kongko nih ya. Jadi hari ini Pak Is ini akan sharing tipsnya. Nah, jadi kalau udah ketemu kongko, terus mau bilang apa? Di dalam pikiran teman-teman ini kan, ya saya ingin sharing sesuatu. Saya ada sesuatu yang bermanfaat untuk saya ceritakan kepada teman saya, calon nasabah saya. Nah, udah masuk, udah basa-basi, terus gimana? Kadang-kadang ada orang yang bengong ya, ai kong kang kong becut cuy. Nah, susah ngomongnya. Udah ngomong, teman-teman berpikir apa yang mau ingin teman-teman tawarkan. Nah, like I say, Hamid. Nah, Pak Is, kalau begitu keadaannya, kita udah ngomong, udah masuk lah, udah duduk, udah basa-basi, mau mau keluarkan sesuatu ya, mau sharing sesuatu. Bagaimana saya tahu? Ya, bagaimana para agent tahu? Saya mau menawarkan apa ya? PSP, ya, atau Kids Edu Plan, atau Maxi, atau Multi, ya. Mau mulai dari mana? Gimana Ya. Pak Is? Oke, teman-teman, saya teringat dengan zaman tahun lalu, kita baru mulai pandemi, kemudian kita semua di rumah, akhirnya acaranya seperti hari ini. Persis seperti hari ini ya, kayak deja vu gitu ya. Maret diulang ya? Diulang lagi, tapi kelebihannya adalah akhirnya kita nggak usah ngobrol antara Pak Ciko dan saya dengan bermasker. Kalau biasanya di kantor kan kita harus bermasker walaupun ketemu. Tapi walaupun bermasker kita ngobrolnya enak karena kita ketemu gitu loh. Nah, sekarang terpaksa kita seperti tahun lalu lagi. Nah, untuk membahas itu saya pengen memastikan dulu ya, Friendly itu sudah ngepin 2 video kita. Jadi Ciko dan Iskandar itu bersanding berdua gitu. Sudah dilakukan, Friendly? Belum. Ya, Pak Is. Oke, saya lakukan aja. Sudah. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, Pak Ciko tadi tanya apa ya? Kalau ketemu orang, kan kita harus ngobrol ini sekarang ceritanya ya. Oke. Nah, Maunya gimana Pak Ciko? Dari tadi digituin ya. Jadi saya datang ke tempat kawan nih. Saya datang ke tempat kawan ya. Ya, mau ngapain? Kongko lah. Kongko ya. Mau kongko ya. Padahal di dalam kepala saya, aduh, aku mau sharing nih. Iya. Gitu loh. Sudah basa-basi, ya udah tahu lah, udah tahu anaknya berapa, dia bisnis apa. Tapi bagaimana para agent harusnya untuk memutuskan produk mana yang saya keluarkan, senjata apa yang harus saya keluarkan ini? Ya, jadi pertama-tama Pak Ciko kalau menurut saya itu overshoot ya. Kita terlalu cepat menembak ketika kita pengen langsung keluarin, mau nawarin produk apa nih setelah kongko-kongko tadi itu. Karena yang menarik adalah bukan proses waktu kita mau keluarin produknya. Justru proses pada waktu kita ingin ngobrol-ngobrol sama nasabah tadi itu. Pak Ciko tadi bagus waktu buka ketemu teman katanya, datangin teman, kemudian kongko-kongko basa-basi sudah, terus saatnya mau jualan gitu kan. Nah itu kalau mau jualan produk apa itu overshoot menurut saya. Overshoot dalam arti apa? Apakah kita sudah tahu, benar-benar tahu dia sudah punya berapa polis? Apakah dia sudah terlindungi secara kesehatan yang rawat inap itu gitu? Kalau sudah, apakah sudah yang generasi terbaru yang one bedded gitu kan? Nah kemudian kita sebelum itu juga kita harus tanya-tanya kondisi dia, bagaimana bisnisnya, baik enggak gitu loh, keluarga dalam keadaan sehat enggak gitu kan, apalagi sekarang kan pandemi kan, kalau dia bilang, oh iya, kemarin saya baru sembuh gitu kan, nah ini sambung suami saya, apakah teman-teman berani ngobrol lanjut kan, nggak berani kan gitu, jadi sebaiknya kita benar-benar tanya kondisinya. Kalau dalam bahasa asuransi, Pak Ciko, kan kita kenal sebagai fact finding. Oh iya, betul. Ya, saya mau pakai istilah orang bikin kue.
Ya, supaya teman-teman yang ibu rumah tangga hari ini ikut sales klinik punya analogi bikin kue. Kue apa yang saya ingin buat hari ini untuk peserta training misalnya. Sama seperti konteks saya mau keluarin produk apa untuk nasabah yang satu ini, kan gitu. Sama kan? Nah, kalau kita ingin bikin kue tertentu kepada calon calon customer kita, yang kita harus tahu kita punya bahan apa. Betul nggak? Ya, Kita bahannya. punya bahan apa gitu loh. Racikan yang kita punya hari ini apa. Kita jangan cari yang nggak ada gitu loh. Karena kuenya nggak bakal jadi. Betul kan? Tapi kalau misalkan bahan bakunya kita semua punya untuk bikin satu kue, katakanlah apa tuh yang terkenal ya? Pak Ciko kasih dong satu saran apa? Kue apa? Baking powder, Bukan tepung terigu, kuenya, jenis kue akhirnya. Hasil akhirnya kue apa biasanya? bolu, Brownies, roti, brownies ya, contoh brownies ya. brownies. Brownies ada yang tahu nggak ya bahan bakunya apa aja? Saya pun nggak tahu, Nggak tahu ya. Coklat. Coklat, oke, bagus sekali. Ada lagi? Telur, ya bagus. Apalagi? Koko chip. Koko chip coklat. Ya coklat. Beda bentuk. Beda bentuk ya. Nah, kalau kita punya bahan itu, janganlah kita bilang, aku nggak bisa bikin kue bawang. Kan nggak ada yang suruh kamu bikin kue bawang. Kan kamu punyanya bahan-bahan untuk bikin brownies gitu loh. Nah, pertanyaannya, si nasabah ini, nasabah yang bisa makan brownies atau enggak gitu loh. Kalau enggak, kita buatin pun dia nggak akan makan itu. Sentuh pun enggak. Kan begitu. Tapi pada waktu kita tahu kita punya bahan apa, waktu kita ngobrol, kita tanya-tanya dia, terus dia kayaknya suka yang manis-manis gitu kan. Terus waktu ngobrol-ngobrol kesenggol soal brownies gitu kan, dia menunjukkan minat yang luar biasa. Nah, nasabah kayak gitu kita buatin brownies beneran, waktu kita sajikan ke depan dia, langsung dia makan tuh, langsung pre-order lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita itu menyajikan satu produk ke nasabah, selain kita tahu apa yang kita punya, kita juga harus tahu apa selera dia. Dalam konteks ini bukan selera memang asuransi, tapi dalam konteks ini adalah kebutuhan dia, kalau bahasa trainingnya. Kebutuhan dia gitu loh. Nah, dari mana kita tahu? Dari apa yang dia miliki hari ini. Kan kita tahu selera dia akan asuransi. Kalau kayak kita selera akan kue, kan kita tahu alirannya apa ini gitu loh. Nah, kalau nasabah itu dia bilang, saya sudah banyak asuransi. Nah, berarti kan dia insurance minded. Kan Benar. begitu. Dari sana kan kita sudah tahu insurance minded. Kalau dia bilang saya paling benci asuransi. Oh, berarti sampai hari ini belum masuk satu pun ya, Pak. Ya, kita lanjut gitu loh. Atau mungkin dia sudah pernah kemudian ada masalah dan trauma. Nah, betul. Nah, itu adalah cara kita mengukur sampai di mana level penerimaan dia akan asuransi dulu. Itu yang paling penting. Jauh sebelum kita pikirkan mau tawarin produk apa, Pak Ciko. Makanya saya bilang tadi overshoot. Jadi kayak kita ya, mau memanah gitu kan, olahraga memanah. Kan ada target tuh, sasaran. Di belakang target kan ada dinding kan. Kita shoot dindingnya, bukan shoot targetnya. Kita shoot dindingnya. Kita maunya yang ujung-ujungnya gitu kan. Padahal kita ada target dulu sebelum kita sampai ke dinding tadi gitu kan. Sampai tembus ke dinding kita harus ada target yang kita harus tembus dulu gitu. Jadi saran saya adalah dalam obrolan sebanyak mungkin kita ketahui kondisi nasabah, teman-teman. Ketahui kondisi nasabah. Kalau perlu, kekecewaan dia akan asuransi itu dikumpulin dulu. Itu sebenarnya kayak kumpulin bahan juga sih sebenarnya. Kumpulin bahan. Jadi kira-kira dari mana saya mau merangkai satu produk itu adalah bahannya. Oh, saya paling benci ini, saya kecewa kemarin begini, saya kecewa begitu gitu kan. Nah, dari sanalah kita kayak, oke, saya bahan sekarang. Baru saya muncul, oke, PSP jawabannya. Keluarin PSP. Kenapa? Karena kemarin, karena tadi dia waktu ngobrol asuransi, dia bilang, saya bukannya enggak percaya sama asuransi bisa membantu. Saya tahu asuransi itu penting, tapi saya udah kecewa, saya kecewa banget. Kecewa apa? Ya kan janjinya bayar 10 tahun kemarin. Ternyata sekarang disuruh bayar lagi. Saya tanya, mau bayar berapa lama? Jadinya seumur hidup, kata dia. Nah,
Padahal yang nawarin saya ngomong jelas tuh 10 tahun. Saya tanya berulang kali, dia bilang 10 tahun. Bahkan dia bilang kalau butuh uang boleh tarik lagi. Ini sekarang boro-boro mau tarik dana. Nggak tarik aja disuruh setor lagi. Padahal tadinya saya mau tarik. Oh, itu kan udah kecewa berat. Nah, dari itu bahan loh teman-teman, itu bahan. Jadi mulai hari ini teman-teman, dalam sales klinik hari ini, ketika orang menyampaikan negatifnya terhadap asuransi, Anda sebagai agen asuransi itu justru adalah pihak yang melihatnya sebagai bahan, bukan melihat sebagai satu hambatan. Bukan, itu bukan hambatan, itu bahan. Supaya saya tahu mau pakai bahasa apa untuk menjelaskan asuransi untuk orang ini. Karena kalau seandainya dia bilang begitu, kita stop sampai di sana, kita pulang kan, atau kita stop membahas, karena dia udah kecewa banget, kita udah stop membahas. Nah, kalau udah kayak gitu, kita pulang, lantas kapan dia diproteksi? Kapan orangnya diproteksi, betul nggak? Betul ya Pak Ciko ya? Ya, Menyerah. cuma saya mau tanya, itu kalau kita mau mencari bahan, apakah hanya tentang asuransinya saja? Tidak, tidak dari kondisi ekonomi dia. Ya. Keluarga dia bagaimana gitu loh. Anaknya ada berapa? Itu bahan. Oke. Itu bahan. Itu juga. Itu juga bahan. Nah, tentu Pak Ciko sebagai seorang pembuat kue gitu ya, sebagai seorang agen asuransi, ada produk yang utama yang pasti cocok untuk semua orang gitu. Kan gitu ya. Apa itu? Yang mungkin kue, kalau kita bilang kue yang paling gampang diterima orang secara umum gitu loh. Secara ya, roti umum. tawar. Roti tawar ya, contoh. Orang diabetes bisa makan gitu kan ya. Nah, kemudian yang apa? Yang simple-simple ya, yang gampang lah gitu. Roti tawar itu paling gampang. Kalau suka tinggal taruh keju, tinggal taruh apa namanya jam, tinggal pokoknya ditaruh topping aja. Nah, itu adalah multilink-nya kita. Wah. Ibaratnya begitu, Pak Ciko. Itu tawar ya, tinggal ditambahin mau topping apa. Analogi yang pas ya. Kalau multilink dan maxilink itu kayak gitu analogi. Roti tawar ya. Iya, kalau yang lain-lain itu karena ada kendala dengan yang tadi. Karena dia udah kecewa sama asuransi, disuruh bayar 10 tahun, kemudian disuruh bayar lagi sekarang. Itu bisa nyerempet ke PSP, karena di sana ada kepastian. Ya, produk yang fix masa bayar. Iya, betul. Tapi itu nggak bisa topping. Itu hanya selesaikan masalah asuransi jiwa. Asuransi kesehatan tidak ada pilihan lain, tetap harus pakai multilink atau maxilink. Toppingnya, kita main topping. Ya. Kalau kita mau main topping, nggak ada pilihan teman-teman. Kita harus pakai multilink atau maxilink, itu udah pasti. Nah, sebelum lebih jauh, kalau di internal perusahaan kita, itu kadang-kadang saya pernah dengar teman-teman masih bingung. Bagaimana saya menentukan, saya mau pakai maxi atau multi? Itu kan serupa tak sama, Pak Is. Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya mundur sekilas, maxilink itu kenapa bisa ada? Maxilink itu kan sebenarnya unit link juga, ya. Cuman memang dia tentukan akuisisinya kecil sekali. Tahun pertama saja 50%. Itu pun dibalikin dalam bentuk bonus loyalty 2 kali periode, tahun ke-5 dan tahun ke-10. Oke. Nah, itu dikenal sebagai perusahaan itu nge-charge ke nasabah itu dari belakang. Ya, dari belakang. Artinya apa? Pengganti dari akuisisi dia kenakan namanya biaya pemeliharaan. Yang mana multilink itu nggak ada biaya pemeliharaan. Dia selesaikan di akuisisi 5 tahun. Kalau yang ini dia tarik dari belakang. Memang setelah dihitung-hitung, tetap saja nasabah rasanya lebih untung, karena walaupun biaya pemeliharaan, tapi kan 5% 5 tahun, 3% 5 tahun lagi. Masih kecil, ya, masih ringan sekali dibanding akuisisi yang 5 tahunnya multi. Ya, tentu saya asumsi teman-teman sudah tahu ya, multi maxi ya. Cuman maksud saya, maxi ini diluncurkan itu sebenarnya untuk menengah ke atas kemarin itu. Menengah ke atas. Mengapa? Karena kalau dia dalam waktu dekat 1-7 tahun pertama, dia ingin butuh dana, ya dia ingin melakukan penarikan, itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, dikenakan pemotongan biaya, dan pemotongan biaya itu bisa lebih besar dari akuisisi nanti, kalau dihitung-hitung. Lebih besar dari akuisisinya multi. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen yang lebih panjang ya di dalam produk maxilink. Ya, cuman
dari sisi kalau nasabah yang betul bisa berkomitmen yang jangka panjang gitu, memang lebih bagus memang, maksiling. Makanya saya bilang, kondisi ekonomi orang ini bagaimana? Kalau dia butuh lebih fleksibel, kadang-kadang dia bisa macet punya gitu, ngomong kasarnya, kalau nasabah ini Anda lihat dia kondisinya bisa macet punya dari obrolan-obrolan, teman-teman jangan ambil risiko maksiling, pakai aja multilink. Nah, sekarang pun mereka sudah tetapkan, di bawah 1,5 juta, 1,5 ya Pak Ciko ya, per bulan ya. 1,5 paling sedikit. Itu nggak ada pilihan, harus multi. Di atas 1,5 baru ada pilihan itu. Nah, jadi cara gampang untuk memilah, oh nasabah ini bagus multi atau maksi ya, lihat aja kondisi ekonomi. Kalau di bawah 1,5 udah nggak ada pilihan, memang multi. Nah, tapi kalau di atas 1,5 dia mampu, belum tentu harus maksi juga. Belum tentu. Kita lihat dulu lagi, apakah orang ini modelnya bisa berkomitmen atau enggak. Karena maksi ada ketentuan biaya cuti premi, Pak Ciko. Ya, jadi hal seperti ini harus ditekankan di depan. Karena orang kalau tidak tahu dipikirnya, oh kapan saja bisa tarik dana kan? Setuju, setuju. Rupanya kena penalti gitu. Setuju. Jadi Pak Ciko, saya punya 3 pertanyaan sebagai pengingat kita, sebagai agen, sebelum kita merampungkan ya, apa produk yang saya mau sajikan gitu kan? Okay. Tanyakan pada diri sendiri 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah saya berbicara dengan orang yang tepat? Tanyakan pada diri sendiri, kira-kira nasabah kalau bertanya gitu, Anda orang tepat bukan? Nasabahnya bertanya dalam hati, apakah saya lagi bicara sama orang yang tepat ini? Anda sebagai agen, apakah Anda adalah orang yang tepat dalam pikiran nasabah waktu bicara? Caranya gimana ya? Itu terlalu subjektif ya Pak Ciko. Ya saya kira kalau pertanyaan yang ditujukan kepada diri sendiri, sudah pasti saya orang yang tepat. Itu orangnya karena dia tahu apa yang dia kerjakan dan dia memang sudah yakin pada dirinya sendiri, termasuk confidence ya, itu namanya kepercayaan baru dia diri. Jadi agent gitu. Betul. Tapi masalahnya berapa banyak orang yang punya kualitas seperti Pak Ciko kondisi hari ini. Saya yakin nasabah ini berada di depan saya, dia sedang berbicara dengan orang yang tepat, yaitu saya, gitu kan? Iya. Tapi apakah nasabah setuju gitu kan? Nah, balik aja situasinya. Anda jadi dia. Anda lihat di cermin. Apakah Anda suka bicara sama orang yang ada dalam cermin? Itu dulu. Sebelum produknya ya, orangnya dulu ya. Orangnya bisa diterima nggak ini? Jadi untuk membuat diri kita bisa diterima oleh nasabah, itu faktornya apa aja Pak Ciko? Mungkin tentang apa yang dia seorang agent berikan atau akan jual kepada calon nasabah. Dari tadi saya berpikir ke sana, kenapa menanyakan tentang diri kita? Apa yang mau diukur? Apakah tentang apa yang dikerjakan si agent ini gitu? Bukan, saya khawatirnya adalah ternyata kita udah ngomong-ngomong overshoot tadi itu, overshoot nasabah aja ngelihat kita nggak sur gitu ya. Dari penampilan aja nggak yakin nih. Kita ngomongnya sampai apa? Detail-detail produk sampai apalagi proposal, lebih fatal lagi. Belum apa-apa proposal. Kok saya datang tujuannya adalah mau kasih tahu ada produk baru, langsung todong gitu. Masalahnya itu overshoot itu. Kalau nasabah kita tanya, menurut Bapak agen yang datang ini orang tepat nggak menurut Bapak? Jangan-jangan dia bisik sama kita kan? Saya lihat pertama kali itu udah males katanya gitu kan. Itu di balik layar tuh. Karena kalau perihal apakah seseorang itu bisa diterima, ya mungkin ada 2 tolak ukur. 1 penampilan, kedua pengetahuannya. Betul, setuju. Jadi saya lagi berpikir Pak Is mau tunjuk yang mana gitu. Apakah keduanya? Dua-dua. Saya mau tunjuk dua-dua gitu ya. Oke, kalau teman-teman sudah ngerti pertanyaan pertama tadi itu, yang kita maksudkan, kira-kira nasabah kalau bertanya, apakah saya berbicara dengan orang yang tepat? Jadi Anda sudah jadi orang tepat nggak bagi dia? Itu dulu. Segi penampilan, penerimaan lah ya. Dia bisa terima, karena apa? Cara Anda ngomong itu buat dia terkesan. Oke? Keyakinan Anda berbicara, itu cara berbicara itu harus ada power ya teman-teman. Kita bicara itu jangan kayak ngambang-ngambang, kayak kok jadi saya datang gitu loh.
Emang kenapa kalau kita agen asuransi, kita ngomong asuransi, emang kenapa? Kalau kita hari ini jualan kue tiaw goreng, kita juga harus ngomong dengan semangat dan yakin dong. Ya, betul nggak? Kok, udah pernah nyoba kue tiaw goreng saya? Kan gitu. Ngomongnya jelas gitu loh. Yakin aja. Oh, belum. Emang kenapa? Apa kelebihan kue tiaw gorengmu dengan orang lain? Oh, kamu belum coba. Kalau kamu sudah coba, nggak usah aku ngomong, kamu pasti tahu. Nah, itu kue tiaw goreng. Oke, Kue tiaw intinya goreng aja para harus agent yakin. kalau sudah di hadapan nasabah, Anda mau bicara, Anda harus pede. Gitu. Betul. Betul ya, Pak Is ya? Betul, betul. Oke. Jadi, tampillah di depan nasabah dengan profesional Anda. Kalau bahasa trainingnya profesional. Kalau bahasa umumnya, harus pede lah. Ngomong sama nasabah itu harus pede. Anda serius dengan bisnis ini, Anda datang dengan penuh keyakinan juga. Jadi ngomongnya itu ada power. Makanya orang bilang, oh Bapak ngomongnya enak lah, lancar gitu segala macam. Orang Bapak sudah menguasai, saya kan belum. Kalau Anda merasa belum menguasai, makanya belajar dan kuasailah cepat-cepat. Itu bukan alasan teman-teman, jangan ulang-ulang gitu-gitu aja gitu loh. Jangan ulang-ulang, Pak Ciko enak lah, Pak Is enak lah, Pak Chandra enak lah, udah punya prestasi. Nggak usah arah ke sana, itu overshoot. Overshoot ya. Pokoknya Anda bagaimana caranya supaya bisa pede. Kalau Anda merasa saya belum menguasai, jadi nggak bisa pede, cepat-cepat kuasai. Udah itu pede gitu loh. Udah itu pede, jangan alasan-alasan terus gitu loh. Ya. Itu pertanyaan pertama, Pak Ciko. Pertanyaan kedua ya, nasabah bertanya dalam hati, apakah saya diproteksi dengan manfaat yang tepat? Ya kan? Caranya gimana? Caranya Anda lah yang di sana membuat dia berpikir. Dia berpikir, saya sudah punya asuransi, sudah punya 3 ini. Benar nggak ini yang 3 yang saya masuk ini? Nah, dari ngobrol Anda tahu, kok sudah berapa lama masuk? Saya masuk di perusahaan A, B, C gitu, ada 3. Perusahaan A, dia protek apa aja kok? Saya lupa gitu kan. Perusahaan B gimana kok? Ngomongnya tetap pede ya. B, saya lupa. C gimana kok? C, saya lupa. Kok inilah masalah nasabah. Langsung tembak gitu loh. Inilah persoalan nasabah. Karena kalau aku ngomong ke saya sudah punya 3, berarti saya datang sebagai yang keempat. Aku nggak mau dengar lagi. Karena merasa sudah punya. Tapi apa yang dipunyai nggak tahu apa. Nah, giliran mau dipakai, ya kan? Karena misalnya sakit lah katakan, ternyata nggak di-cover. Itu kan problem. Nah, di situ pun Anda sudah bahan. Nasabah ini nggak tahu apa yang dia masuk gitu loh. Tapi gini, Pak Is, seringkali para agent ya mungkin perihal kurang pede atau tidak tahan ya berada dalam situasi yang ragu-ragu. Saya sudah punya 3 polis ya. Oke, isinya apa? Pernah beli di mana? Kemudian para agent akhirnya tidak ngerti, tidak tahu, atau tidak bisa bertanya lebih jauh gitu. Oh mundur, oke lah, rasanya boakong ya, tidak tahu ngomong apa lagi. Nah, ini yang saya harapkan di sales klinik seperti hari ini, teman-teman berpartisipasi aktif untuk bertanya seperti Pak Ciko tanya. Benar nggak ini masalah Anda? Jangan berandai-andai, nanti kita kan ngomong keasikan ngobrol antara saya dan Pak Ciko, padahal ini sales klinik. Kita bukan sedang memotivasi Anda. Kita sedang mencoba menjadikan ini benar-benar klinik. Kalau itu adalah masalah Anda, kita bahas. Ya kan? Nah, kalau Pak Ciko bilang tadi, jangan-jangan itu karena apa tadi Pak Ciko bilang? Nggak pede atau apa? Nggak pede atau ragu-ragu untuk meneruskan apa yang ingin dia katakan si agent ini. Oh, rupanya dia udah punya polis-polis banyak. Jadi dia berasumsi, nggak mungkin lah dia beli lagi. Nah, itu. Disitulah missing link-nya. Ketika kita berasumsi, itu udah salah. Itu nggak benar. Kita nggak bisa melakukan sesuatu pakai asumsi. Itu namanya GR. Ya kan? Ya. Agen asuransi profesional nggak pakai GR-GR-an. Pakai jadi tanya. menurut saya Pak Is, para agent harus tahu di mana untuk bertanya. Karena di pikirannya, oh sudah ada jiwa, sudah ada rumah sakit, sudah ada, walaupun berapa lupa gitu ya. Lupa ya. Tapi sudah adanya itu relatif. Betul. Nah itu langkah maju lagi. Kasih tahu prolognya, kok inilah letak masalah nasabah asuransi. Ujung-ujungnya nanti kecewa sama asuransi. Kenapa? Karena dia udah merasa sudah masuk.
tapi apa yang dia masuk dia nggak tahu, lupa, nggak pernah review. Tapi orang keempat datang, ini saya hari ini orang keempat kan kok, datang nih, pasti kalau bisa tolak saya aja, karena sudah punya 3, kan gitu, kan udah punya 3. Yang keempat datang pasti kalau bisa ditolak gitu loh. Saya pasti dalam pikiran aku pasti pengen nolak saya. Tapi bayangkan ternyata nggak tahu apa yang dimasukin, ya kan? Asuransi yang dipegang hari ini protek apa aja nggak tahu, bayangkan. Giliran mau dipakai apa nggak masalah nanti itu. Saya justru masuk di bidang asuransi justru karena saya tahu di masyarakat banyak yang begitu, kecewa sama asuransi ujung-ujungnya. Jadi saya sih harapannya adalah setelah kita ketemu, aku review polisnya yang 3 itu, kita putuskan apakah itu sudah over, sudah terlalu besar proteksinya, bahkan harus dikurangi, atau justru terlalu kecil, atau justru sudah nggak aktif. Iya kan? Gitu loh. Jadi kayak apa ya, percuma lah mobil kita punya ban serap, tapi ban serapnya itu sudah bocor sana-sini. Belum dipakai udah bocor. Gitu ya. Saya salah satu ini yang punya ban serap nggak pernah diperiksa. Nah itu sebagai nasabah sampai ya. Si Bolga ya, sampai keluar pulau pulang nggak pernah periksa. Pak Ciko itu dia bukan periksa bannya, dia nggak periksa dia bayar pajak STNK atau enggak tuh. Udah bayar. Rupanya STNK-nya sudah lapse itu ya. Udah bayar. Sudah bayar denda ya. 2 juta. Dendanya saja 2 juta ya? Iya, dendanya 2 juta. Waduh, sayang juga ya. Iya, sayang. Oke, teman-teman bayangkan ya, Pak Ciko bayar STNK saja kena denda 2 juta. Kita minta nasabah pemulihan polis, nggak kena denda saja repotnya minta ampun ya. Ini karena mungkin ya kita kurang dapat membuat nasabah memahami bahwasanya ini adalah untuk apa? Ini cuma biaya saja bagi nasabah gitu loh. Itu poinnya Pak Ciko. Makanya saya bilang tadi, produk apa yang kita ingin sajikan itu overshoot semua, overshoot, nggak usah bahas itu dulu. Kan gitu. Nanti ujung-ujung kita ke sana. Cuman sebelum ke sana kita harus tahu proses ini tadi. Kalau sekarang aja polis lama aja dia nggak antara butuh dan nggak butuh gitu kan, bokin lah. Entah bener nggak ini asuransi, setengah-setengah hati gitu kan, masuknya aja setengah hati, bayar preminya setengah hati, lapse nanti baru pikir lah gitu. Itu aja masih tahap begitu. Anda masa mundur di sana. Kapan nasabah ini terproteksi dengan baik kalau begitu ya? Berarti kan belum tentu manfaat itu yang sudah diproteksi dengan manfaat yang tepat. Cara taunya adalah komunikasi dengan nasabah. Itu bahan. Jadi kayak tukang kue tadi, lagi cari bahan untuk bikin kue yang enak untuk nasabah. Kalau kita sudah dapat bahan yang benar, tepat, kita buatin orangnya sesuai sama selera dia, habis dimakan, langsung PO. Ya kan? Langsung PO lagi sama Anda. Terus dia bilang lagi, nanti kalau kamu ada kue lebih enak, kasih tahu saya mau pesan lagi langsung. Jadi belum lagi diracik yang baru, dia sudah pesan duluan, luar biasa kan? Nah itu loh. Berarti sebelum ke pertanyaan ketiga, berarti sebelum akhirnya kita menentukan sebuah bahan, ini antara nasabah dan agent harus sama-sama bersepakat bahwasanya ini adalah solusinya gitu loh. Iya. Jadi calon nasabah juga menerima bahan ini, menerima solusi ini gitu loh. Betul. Jadi waktu itu dalam proses kita tanya jawab tadi, komunikasi, itu benar-benar kita harus perhatiin nasabahnya. Dia on the track nggak ngomong sama kita gitu loh. Iya kan? Dia lagi ngerti nggak yang kita ngomong sejauh ini gitu loh. Ya, kalau jadi jangan sur ngomong sendiri ya. Betul. Zaman sekarang kan sering tuh kalau saya baca di komen-komen kan, sampai di sini paham gitu. Sampai di sini paham bro gitu. Kan sering ya saya lihat di medsos ya, sampai sini paham gitu kan. Tapi memang betul, kita perlu recheck begitu, tapi bukan untuk kita tanya, kok sampai sini paham, bukan kayak gitu, nanti nasabah nggak senang sama kita. Cuma kita make sure sendiri aja. Sering tanya pada diri sendiri, kira-kira nasabah paham nggak sampai di sini? Gitu loh, tanya pada diri sendiri. Saya sering nanya loh ini loh. Saya sendiri sering pakai kata-kata ini, cuma saya nggak pakai kata seperti itu, saya perhalus ya. Nah, gimana? Sampai di sini paham maksud saya? Gitu. Okay. Jadi nggak kayak menggurui ya? Ya, sampai di sini paham. Galak kali. Ya, itu nanti kita buat sesi khusus lagi, gimana cara bicara yang meyakinkan, mimik wajah, intonasi,
kecepatan suara gitu ya. Suara kita mau cepat atau lambat, bukan kecepatan suara gitu. Tapi maksudnya cara kita komunikasi sama nasabah memang sangat penting, teman-teman. Kadang-kadang proses itu kita tahu, tapi cara kita ngomong terlalu kaku. Nasabah nggak sur sama kita. Balik lagi pertanyaan satu, apakah nasabah merasa dia sedang berbicara sama orang yang tepat? Iya kan? Balik lagi pertanyaan pertama. Nah, kalau udah orangnya tepat, dia udah senang sama kita, cara kita nanyanya bagus, kayak tadi Pak Ciko, Ko, tadi saya ngomong kayak gitu, kira-kira Koko bisa terima nggak? Kan gitu ya, itu kata lain dari sampai sini paham. Kan gitu kan? Padahal itu kayak recheck aja. Kok sampai sini penjelasan saya bisa diterima? Oh bisa, bisa. Berarti dia agree. Kan gitu. Berarti dia setuju sampai di situ. Jadi bukan hanya paham, tapi setuju juga gitu kan. Baru kita next lagi gitu. Tadi saya sempat berpikir, apakah seseorang berbicara kepada orang yang tepat? Saya pikir Pak Is, ya, apakah si agent ini berbicara pada orang yang tepat, yaitu pembuat keputusan atau bukan gitu? Bisa juga, bisa juga. Jadi Pak Ciko kasih satu sudut pandang yang berbeda lagi ya. Kalau tadi saya pikir, apakah nasabah merasa dia udah bicara sama orang yang tepat, yaitu agen. Agen ini sudah orang tepat bagi dia. Pak Ciko kasih sudut pandang, apakah agen sudah bicara sama orang yang tepat? Jangan-jangan keluarga ini yang memutuskan adalah istrinya, mertuanya. Bisa aja kan? Bisa aja. Kadang-kadang kita ketemu orang kaya ya, kita merasa dia mapan. Kita ngomong panjang lebar, ya kan? Kita yakin dia mampu. Nggak closing-closing. Setelah kita punya selidik, apakah istrinya kah? Nggak juga. Oh, ternyata dia anak orang kaya, si bapaknya yang memutuskan segala sesuatu, si babe. Saya pernah ketemu kayak gini, ada nasabah yang keluarganya, mertua atau papa mamanya yang teken duit keluar dompet gitu. Ya, benar. Walaupun kita bicara sama anaknya, mau beli apa, mau beli gimana, bicara sama anaknya. Tapi yang keluar duit itu. Setuju Pak Ciko. Nah itu jadinya kalau kita ngomong ke orang yang tidak tepat, kadang-kadang itu jadi sia-sia ya teman-teman, sia-sia sekali. Makanya saya tadi kenapa bikin 3 pertanyaan itu, supaya teman-teman punya guidance ya. Kalau nasabah merasa sudah bicara sama orang yang tepat, dia udah terima diri Anda, bobot bicaranya adalah di manfaat tadi, apakah dia sudah terproteksi dengan benar, cara Anda cari bahan itu loh. Itu prosesnya jadi asik gitu loh. Nah, nasabah pasti agree kan dengan yang kita ngomong. Kok inilah problemnya, orang masuk asuransi tapi lupa apa yang dia masuk. Nah, waktu itu dia mulai perhatian tuh. Emang kenapa? Kan berarti dia dalam masalah kalau kayak gitu. Saya adalah salah satu dari yang Anda ngomong. Ingat, Anda sampai tahap ini karena Anda adalah orang yang tepat, dia udah bisa terima diri Anda. Anda ngomong penuh kuasa, punya otoritas gitu ya, karena dia udah terima orangnya. Tapi kalau yang satu belum, ya kita masuk kedua, kita ngomong, itulah masalahnya, gini-gini. Nanti dia bilang, alah sama aja, emang sama lu ngomongnya udah pasti bisa. Gitu kan sama aja, dia udah tolak orangnya juga kan. Tadi ya. Pertanyaan kedua apa, Pak? Pertanyaan kedua, apakah saya sudah diproteksi dengan manfaat yang tepat? Dari sisi nasabah. Ya kan? Oke. Caranya kita tahu adalah kita tanya-tanya soal polis-polis dia. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah nasabah ini, dia bertanya dalam hati ya nasabah ini, apakah saya membayar premi sesuai jangka waktu dan kondisi ekonomi saya? Kenapa? Ini penting loh teman-teman. Karena jangan terulang kondisi di mana kita secara baku atau bahasa komputernya by default. Artinya pokoknya ngomong apapun produknya tetap multilink gitu kan. Ternyata proses nomor 2 tadi ketika kita bahas manfaat yang tepat segala macam benar, tapi dia benar-benar punya masalah, yaitu apa? Saya ini pengen kejelasan, bayar 10 gitu loh. Bayar 10 tahun ya 10 tahun, jangan lagi kejadian kayak kemarin. Nah, kalau kayak gitu teman-teman, Anda wajib mengeluarkan produk yang sejenis PSP. Kenapa? Karena itu yang bisa memberikan kepastian. Nah, tapi saya menemukan atau mendapat laporan bahwa agen-agen tidak pede. Kenapa PSP lebih mahal dari Multilink? Anda sudah menggunakan asumsi lagi. Anda kembali lagi jadi orang berasumsi. Jadi dukun, ya. Jadi dukun.
nggak pakai tanya, nggak pakai ngomong langsung tahu, dia pasti berat gitu loh. Jangan samakan nasabah dengan diri kita. Kalau kita merasa itu berat kan, bagi nasabah itu ringan. Yang berat bagi nasabah adalah disuruh bayar terus, walaupun murah, disuruh bayar terus nggak jelas-jelas. Sementara jangka waktu yang dia prediksi adalah, saya maunya 10 tahun gitu loh. Saya maunya 5 tahun, saya nggak mau lagi cerita utang coy lah, tiba-tiba lapse lah, cuti premi lah, apa itu, saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau tahu, saya bayar 5 tahun, habis itu saya diproteksi seumur hidup. Paku mati maunya itu. Kalau dia maunya itu, teman-teman, jangan ngotot ya ngomongnya multilink. Demi apa? Murah, multilink murah. Kalau saya keluarin PSP nanti dia jadinya nggak mau. Teman-teman ingat sekali lagi, karakter nasabah itu beda-beda. Jangan samakan nasabah itu sama diri kita. Waktu kita lihat premi PSP mahal, belum tentu mahal di mata nasabah. Kembali ke prinsip yang teman-teman, jadi gini ya, training-training kita itu kan sebenarnya berkelanjutan. Sebelum-sebelumnya kita pernah bahas, tidak ada barang yang mahal di dunia ini. Kalau memang sudah butuh, itu semua jadi murah. Bermanfaat atau tidak ya? Bermanfaat atau tidak, kalau dia benar-benar sangat membutuhkan pada saat itu, dan itu sangat bermanfaat bagi dia, maka itu murah, walaupun mahal sebenarnya di kondisi normal. Makanya untuk nasabah yang sudah kecewa sama asuransi, unit link konteksnya, produk-produk hybrid seperti PSP atau tradisional walaupun dia lebih mahal, bisa jadi dia nggak merasa mahal. Justru bagi dia yang tidak ada kejelasan ini, contoh ya, kalau saya bayar multilink, mungkin 1 M itu butuh premi cuma sebulan 1 juta, setahun 12 juta. Saya pakai PSP harus 18 atau 20 juta misalnya setahun. Kan mahal tuh. Tapi yang unit link biasa, 1 juta per bulan itu bayarnya ditanya sama nasabah, saya harus bayar berapa lama? Anda kalau jawab 10 tahun, salah kan? Anda harus jawab, itu cuti premi 10 tahun, tapi biaya akan jalan terus seumur hidup. Begitu Anda jelasin kayak gitu, mungkin dia bilang 20 juta setahun murah, PSP. Karena pasti udah final, udah lunas semua. Jadi saya bayar 20 juta, 10 tahun lunas ya? Lunas kok, oke, murah itu. Bisa saja kan? Itu sebabnya proses kita ngobrol sama nasabah itu jauh lebih penting daripada produk apa yang mau kita sajikan. Setelah prosesnya benar, produk yang disajikan jadi benar. Gitu loh Pak Ciko. Iya, iya. Tapi kalau saya kira teman-teman saat bukan sekarang lah, dari dulu pun kalau misalnya jualan multilink, maxilink, itu aturan mainnya memang harus disampaikan dengan jelas. Bedanya rencana setor premi dengan pembayaran biaya asuransi. Nah, ini dua ini juga harus jelas. Jadi supaya orang nggak patok, oh 5 tahun, 10 tahun, kemudian boleh berhenti. Nah, ini yang menjadi masalah kan di luar sana. Oh, ternyata bukan 10 tahun, masih mau jalan, masih bayar gitu. Benar. Iya, jadi karena belakangan saya sendiri pengalaman dengan seorang nasabah. Nasabah yang servisnya pindah ke saya. Agennya siapa saya pun nggak tahu ya. Saya juga sudah lupa bagaimana dulu nasabah ini bisa pindah servis ke saya. Tapi apa yang diingat nasabah ini adalah apa yang dikatakan agen lama gitu loh. Ya mungkin agennya sudah tidak aktif lagi. Tapi saya juga ya berusaha menjelaskan. Ya, saya tidak tahu apakah beliau menerima 100% atau tidak. Yang jelas ya pasti beliau kecewa gitu loh. Beliau kecewa loh. Rencana stop premi 10 tahun, tapi biayanya tetap dipotong selama kita mau pakai polis. Ya, dia bilang ini sama dengan setor seumur hidup. Ya benar. Nah, dulu ngomongnya nggak gitu, ya gimana gitu ya. Saya harus menjelaskan fakta yang sebenarnya hari ini. Nah, mungkin orang-orang yang baru setiap orang kan beda-beda ya. Nasabah itu tiap orang beda-beda. Agen pun tiap orang beda-beda. Cuman saya menyarankan paling tidak di GAM3, agen-agen kita itu memiliki mental yang agak beda dibanding agen-agen umumnya. Kalau nasabah menyampaikan keluhan dia soal asuransi, lihatlah itu sebagai peluang, teman-teman. Saya berharap agen-agen di M3 itu kayak gitu. Setiap nasabah itu bilang, oh mahal, anggap itu peluang. Berarti ini sama dengan bayar seumur hidup. Anggap itu peluang. Apapun keluhan nasabah itu anggap sebagai peluang, jalan masuk gitu loh. Jalan masuk untuk kita memberikan pencerahan kepada nasabah. Karena siapa yang bisa memberikan pencerahan yang benar,
yang akhirnya nasabah tercerahkan, oh ternyata begitu asuransi. Kalau dia sudah bisa dapatkan poin itu, maka dia sudah menjawab pertanyaan pertama. Apakah saya sedang berbicara dengan orang tepat? Jawabannya sudah tepat. Nah, nanti ke depan teman-teman, mungkin apa yang kita lakukan hari ini, kita merasa dia nggak closing. Mungkin ya, dia nggak langsung closing. Tapi kalau dia sudah label kita, ngecap kita bahwa inilah agen yang profesional. Saya nggak pernah ketemu agen seperti ini. Maka dia akan simpan dalam hati dia, membekas. Nah, dia nggak akan berani masuk asuransi kalau tidak konsultasi minimal sama Anda dulu. Karena dia tahu Anda beda sama yang lain. Gitu loh. Kenapa? Pada saat dia sampaikan keluhan, curcol gitu kan, Anda ternyata tampung semua. Anda jelasin balik gitu loh. Anda jelasin balik gitu. Singkatan apa itu tadi? Curcol. Curcol. Nggak tahu, saya bacanya juga di medsos ya. Saya sampai hari ini nggak ngerti entah kata apa itu. Aduh, jadi ya kira-kira gitu teman-teman ya. Saya harap sales clean itu bentuknya lebih interaktif. Teman-teman boleh tanya gitu, lemparkan ke narasumber. Kalau saya nggak berhasil menjawab, mungkin ada senior yang bisa membantu menjawab gitu loh. Karena Hari sales ini clean itu idealnya ya dari teman-teman. Gimana Pak? 210 peserta. Ya. Ini P1 Liam itu siapa ya? Sebut Anaknya, saja Liam. ya, anaknya ini kalau nggak salah SD 1 ini pasti. Dia lupa. Yunita Itu, kok. siapa? Oh, Yunita ya? Lupa ganti namanya. Yunita Iya. ya? Ya, itu Iya. yang biasa dipakai anak untuk ikut sekolah online. Iya, betul. Lupa ganti kok. Itu juga kan kayak modelnya kan saya cari tahu kan, oh, P1 mungkin primary one gitu kan. Ya. Tapi kan kita konfirmasi sama orangnya. Oh, Yunita berarti punya anak yang SD 1 ya? Oh iya kok gitu loh. Ya udah, dapat gitu loh. Liam. Saya kenal seseorang yang bernama Liam. Curhat colongan. Apa? Pak Hansin dapat dari mana curcol itu curhat colongan? Ya, akhirnya kita tahu. Pak, Google. Benar ya, colongan ya? Saya baru tahu colongan. Ya. Iya, Curhat iya. yang dilakukan bersamaan dengan hal lain yang tidak berhubungan. Oh, artinya dalam topik dia out of the topic, tapi dia cerita terus gitu ya? Iya. Out of the topic. Out of the Oke. topic itu dia cerita terus, itu namanya curhat. Terima kasih atas kontribusinya Pak Hansin. Sama-sama Pak Ciko. Oke, teman-teman lain ada nggak kira-kira pengen nanya, tapi gambarannya dapat nggak 3 pertanyaan yang kira-kira akan dilempar dalam hatinya nasabah? Saya lagi bicara sama orang tepat nggak? Saya sudah diproteksi dengan manfaat yang tepat nggak? Saya sudah masuk dengan premi dan jangka waktu yang tepat nggak untuk saya? Dari sana kita bisa keluarin produk, teman-teman. Keluarin produk. Nah, sekali lagi, teman-teman pasti pikir, Pak Iskandar kok nggak pakai slide ya? Saya sengaja, teman-teman. Kalau pakai slide itu udah nuansanya training lagi. Teman-teman nanti ngikutnya gini, pernah dengar namanya fact finding, fact finding ya, pertanyaan disturbing question, oh ya, itu padahal pada prakteknya jalani aja dengan alamiah gitu loh. Jangan gara-gara ini adalah training terus oh gitu ya, itu namanya fact finding. Oke, saya mau fact finding dulu hari ini. Oke, saya ketemu, saya fact finding. Pakai pertanyaan apa? Pertanyaan. Sudah berapa lamakah Anda? Jadi kayak kaku kan gitu kan. Saya nggak setuju kalau Ya, itu harus dibuat seperti suasana ngobrol betul, santai, betul, ngobrol sama teman. betul, Ya. betul Pak Ciko. Jadi harapan saya memang benar-benar kita cair ya, suasananya cair, ikut kondisi lapangan. Prinsipnya tetap sama, materinya tetap sama, bobotnya tetap sama, tersampaikan ya, tapi dengan gaya yang berbeda. Tadi Pak Ciko dengan saya, teman-teman percaya atau enggak, sebelum ini saya berduaan sama Pak Ciko, Zoom dulu, briefing dulu, nanti kira-kira mau bahas apa, ya kan Pak Ciko ya? Itu fact finding, Pak Ciko fact finding saya, ya kan? Saya ngomong sama Pak Ciko, saya pengen hari ini simple sih sebenarnya. Kalau saya mau bikin materi training, namanya fact finding. Tapi kalau kita mau fact finding, orang ngantuk dengar, saya lagi training. Padahal, apa bedanya kalau ibu-ibu yang suka bikin kue? Sama prosedurnya bikin kue itu harus tahu bahan, harus tahu siapa yang mau dibikinin kue. Seleranya apa. Begitu disajikan, pasti dia lahap.
Tapi kalau kita nggak finding dulu, nggak cari bahan dulu apa yang kita punya, terus apa yang selera si calon penikmat kue, kita bikin kue yang nggak sesuai selera, habislah. Dia bilang apa? Kamu nggak pinter bikin kue. Padahal bukan nggak pinter. Anda nggak sesuaikan sama dia. Salah bahan untuk Salah membuat ya Betul. sesuatu yang salah gitu ya. Betul. Jadi saya hari ini bikin sales screen untuk ibu-ibu rumah tangga yang hobinya baking ya. Yunita hobi baking itu. Saya tengok dia bukan bikin nastar terus. Nah, waktu prospek bayangin baking ya, prosesnya apa, cari bahan segala macam ya kan. Terus disaring dulu, terus kenapa harus dipanasin dulu minyaknya segala macam lah. Saya nggak ngerti lah itu ya. Oke. Jadi Pak Is gini, saya nanya. Jadi setelah 3 pertanyaan itu, mungkin bisa sharing contoh. Setelah 3 pertanyaan ini, bagaimana seorang agent dia menentukan apakah si calon nasabah perlu membeli asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis atau asuransi rumah sakit? Oke, kalau saya mungkin bisa kasih contoh yang terjadi kan, yang pernah terjadi waktu saya prospek gitu. Closing dengan 2 produk, yaitu Multilink, satu lagi PSP, sekalian. Satu nasabah. Nah, kenapa bisa closing begitu? Awalnya yang ngomong asuransi kesehatan. Terus, waktu ngobrol kesehatan, ya kan, agree di depan bahwa dia butuh proteksi kesehatan. Waktu jalan, kan, ini berkembang waktu ngobrol. Ya kan? Dia bilang asuransi kan bayar terus. Kalau misalnya, ini dia udah tahu unit link harus bayar terus nih. Berarti kalau sehat-sehat harus bayar terus, anggap aja buang duit gitu. Harus anggap biaya gitu ya. Cuman kan 1 tahun 100 juta lebih. Kalau 10 tahun udah 1 miliar lebih. 20 tahun udah 2 miliar lebih, 3 miliar lebih, 4 miliar lebih. Lama-lama kan 5-6 miliar kan. Sampai dia meninggal lah, tutup usia lah. Produk kesehatannya harus bayar terus gitu. Itu biaya. Sementara kita bilang, kan itu nanti bisa balik. Unit link kan ada investnya gitu. Kalau Anda bayar terus kan mudah-mudahan nggak bintang tuh, ada uangnya. Iya kan nggak pasti. Nah itu kan dari sana kita tahu. Tapi nggak terhindarkan. Namanya unit link ya kayak gitu, dan dia kalau mau masuk MBX memang harus pakai unit link. Nggak ada pilihan. Kita obatin pakai PSP. Sebagai satu cover. Bahwasanya, ya memang kalau MBX ini biayanya tinggi gitu kan. Anda bayar terus, kalau nggak ada apa-apa, nggak sempat klaim, meninggal, nggak ada apa-apa gitu kan. Karena ini produk kesehatan. Makanya saya sudah siapin satu polis lagi khusus untuk nutup ini nih, yaitu UP TOK ya, UP jiwa, supaya ngebalikin apa yang kita sudah bayar. Premi kesehatan yang saya bayar seumur hidup tadi balik dalam bentuk UP, karena orang pasti meninggal pada akhirnya. Itu mengcover balik semua, tarik balik. Jadi saya bilang judulnya gini, orang kaya masuk asuransi mah gratis. Saya ngomongnya gitu. Orang kaya kayak Koko masuk asuransi mah gratis. Gimana ceritanya? Nah gitu loh. Nah, saya yakin pertanyaan pertama sudah deal. Dia sudah bicara dengan orang yang tepat. Kenapa saya bukan GR ya. Cara dia memberi respon ke saya sudah yakin benar dia terima saya. 100%. Ya kan? Waktu dia bilang, oh saya bayar terus, habis juga ini uangnya, sayang juga ini kalau nggak pernah klaim, kata dia gitu. Waktu saya obatin dengan gaya, saya bilang, oh orang kaya mah masuk asuransi sebenarnya gratis. Gimana ceritanya? Wah, langsung masuk PSP, UP Jiwa. Nah, kenapa harus PSP? Supaya ada kepastian bayarnya 10 tahun. Supaya ada kepastian. Sebenarnya bisa saja saya tempel 10M-nya, berapa M lah ya, UP, di produk kesehatan tadi, di Multilink. Bisa-bisa aja. Cuman di situ kan mengandung pembayaran premi terus. Sementara UP Jiwa ada ibaratnya bisa ketolong pakai produk satunya. Kenapa enggak? Jadi teman-teman kalau dipikir-pikir, nasabah kok mau saya atur-atur kayak gitu? Karena saya sudah dapat trust-nya. Pertanyaan nomor 1 udah dapat. Dia udah anggap saya orang tepat. Jadi dia menaruh satu keyakinan, oke, dia mau dengar penjelasan saya. Kenapa bisa gratis? Maksudmu apa? Setelah saya jelasin, dia agree. Betul juga kan gitu kan? Ya, konsep ini harus disepakati. Ya, sepakat. Begitu dia sepakat, percayalah teman-teman. Begitu keluar preminya besar, preminya pasti besar orang PSP kok, ya kan? Preminya pasti besar, cuman saya kesampingkan
rasa mahal itu. Bagi mereka nggak ada yang mahal, orang balik semua kok dalam bentuk UP nanti. Tetap konsepnya udah masuk. Pokoknya kalau UP cair, itu sama dengan premi semua yang saya bayar balik. Kan? Jadi berapapun sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting balik ini uang saya kan gitu kan. Nah, begitu disampaikan, tanda tangan dua-duanya. Kesehatan ditandatangani, PSP-nya pun ditandatangani. Jadi artinya apa? Artinya saya nggak pakai asumsi. Saya cross check aja nasabah ini bagaimana. Waktu bicara itu kan kita tahu kan, makin lengkap kan informasi tentang nasabah. Oh, pola pikir dia begini. Oh, dia mampu. Oh, dia ini bagi dia kecil ini uang gitu loh. Cara dia nyampaikan kan, dia bukan berat premi kesehatannya 100 juta lebih setahun ya. Dia nggak berat itu sebenarnya. Cuma kan dia iseng gitu kan. Iya, ini anggap biaya sih. Karena saya tahu orang-orang seperti ini pasti punya karyawan. Menggaji karyawan saja total pasti puluhan juta lebih dari itu setiap bulan. Seperti yang Pak Is katakan itu, sebetulnya sebelum kita ketemu nasabah, ya, para agent ini sudah harus tahu profil calon nasabah dia. Sebisa mungkin sebelum pergi. Ya, sebisa mungkin. Jadi mungkin dia sudah kenal ataupun mungkin baru dikenalin kan gitu. Betul. Kalau ya, dia harus cari tahu. Betul. Nah, kalaupun dia cari tahu nggak dapat, tapi sudah sempat janji temu, waktu ketemu itu cari tahu. Ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti agennya salah tangkap lagi bahwa Pak Is sama Pak Ciko bilang cari tahu sebelum pergi. Ya saya nggak pergi-pergi karena belum tahu gitu loh. Sebenarnya ada cara ya, ada cara di mana saya biasa ya. Karena saya sering ya, saya aktif melihat medsos ya, seperti Facebook, seperti Instagram ya. Bahkan saya pernah berkata kepada orang di zaman di mana Facebook dan Instagram menjadi lifestyle ya, apalagi Instagram orang senang foto, itu sepertinya orang juga tidak menyimpan privasi lagi gitu loh. Dia ke luar negeri, dia dapat apa, vaksin aja foto di mana-mana kok gitu loh. Saya sudah vaksin, sertifikat vaksin ya. Kadang-kadang orang KTP aja diupload ke Facebook gitu loh. Jadi mau gali profil itu salah satu alternatif. Kita lihat, oh dia bisnis apa ketahuan ya. Dia berdiri di tengah kebun ya, kebun pisang, oh, rupanya dia punya kebun sawit ya. Dia jalan-jalan ke luar negeri, ini orangnya lumayan middle up gitu. Jadi dapat sedikit jawaban. Betul, setuju Pak Ciko. Jadi itu salah satu tips ya untuk teman-teman. Sebelum pergi kan ada aja cara kalau kita mau melakukan upaya ya untuk mencari tahu tentang seseorang dulu. Ya kan? Tapi kalaupun itu tidak berhasil, waktu Anda ketemu, Anda cari tahu di situ. Ngobrol gitu loh, ngobrol, tanya tentang keluarga. Jadi nasabah itu waktu nanya pun Anda pasti tahu orang ini nggak suka ditanya misalnya soal keluarga, misalnya. Ketahuannya di situ juga kan. Gitu loh. Jadi teman-teman harus peka, kan kita ini bisnisnya ketemu orang. Ketemu orang dalam artian tidak bisa tatap muka. Nanti pertanyaan lagi balik. Sekarang kenapa ada orang yang tidak suka ditanya lagi tentang keluarga, Pak Is? Sorry, saya potong ya. Kenapa ada orang yang tidak suka ditanya tentang keluarga? Ya bisa jadi dia ada masalah kan di keluarga. Mungkin mungkin dalam tahap perceraian kita tanya-tanya ya dia nggak senang gitu misalnya. Kan kita nggak tahu. Oh, atau anaknya baru durhaka gitu ya? Ya bisa aja. Atau dia lagi stres anaknya kena narkoba segala macam gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang ketika dia melihat Anda seperti membawa satu aura yang mencerahkan ya, membawa satu pesan yang menyenangkan, menyejukkan hati. Profil Anda itu bagi dia seseorang yang bisa membantu gitu. Kalau saya ya, gini ya Pak Ciko, saya beberapa kesempatan malah ngobrol sama nasabah itu bisa sampai ke masalah keluarga dia. Bisa sampai bagaimana bicara parenting tentang anak dia. Dia merasa saya ini lebih dari sekedar agen asuransi. Mungkin bisa bantu dia tentang bagaimana mendidik anak segala macam gitu ya. Jadi konselor gitu maksudnya? Ya bisa sampai ke sana ya. Artinya itu adalah dalam rangka branding juga. Bukan branding lah ya. Branding bagi saya sudah terlalu kecil. Anda mau dikenal orang itu sebagai orang yang auranya kayak apa gitu loh. Anda datang aja orang udah senang misalnya. Wah, itu udah enak banget. Tapi kalau Anda datang aja orang udah menyingkir, itu harus banyak-banyak meditasi ya kayaknya. Mandi bunga.
Mandi kembang ya. Mandi kembang deh. Iya, jadi kadang-kadang kalau orang-orang yang bete gitu kan, lagi proses perceraian, Anda datang, dia tahu Anda orang asuransi, tapi dia juga tahu Anda siapa. Figur Anda itu dia tahu. Gitu. Anda Sebenarnya menjadi agen asuransi itu saya kira Pak Is, itu kita juga harus menjadi belajar sedikit peka dengan keadaan. Iya, iya. Jadi ketika kita berbicara, kita bisa menangkap maksud orang atau memahami situasi. Betul. Mungkin dengan melihat saja sebelum berbicara, kita bisa memahami sebuah situasi gitu. Iya. Jadi agen asuransi itu sangat luas ya. Kita bisa menjadi teman bagi nasabah kita bisa jadi orang tua bagi dia. Ngeri kan? Tapi pengalaman saya ya Pak Is ya teman-teman, Ya. saya membuat ya semua nasabah saya ya, walaupun tidak semuanya bisa ya, tapi saya berusaha agar ya kita menjadi teman gitu loh. Jadi ketika ketemu ini bukan sekedar nasabah ketemu sales gitu. Tapi teman, ini teman loh, ya gitu. Walaupun mungkin ada orang-orang yang karena dia tidak ingin orang asing masuk ke ranah privasi dia terlalu jauh. Oh, lu nggak perlu tahu deh tentang keluarga gua terlalu jauh. Gua maunya beli produk untuk diri gua sendiri gitu loh. Nah, atau lain hal semacamnya. Oh, it's okay, kita juga menghargai orang. Kalau orang menunjukkan sikap seperti ini, kita tidak perlu kepoin terus, bertanya terus, nanti malah dibenci gitu. Iya, setuju. Ya, jadi kita punya sense saja. Oh, cukup sampai di sini. Atau ini saya bisa lebih jauh. Oh, ini orang bisa berteman. Ya. Gitu loh. Jadi mungkin lebih gampangnya supaya teman-teman punya patokan ya. Patokannya adalah anggap saja Anda adalah dia. Kalau Anda, orang nanya kayak gini, Anda nyaman nggak gitu loh. Kalau nggak nyaman, jangan pakai cara itu. Anda bayangkan saja kalau Anda diperlakukan kayak gini, seneng nggak gitu loh. Ya udah, itu aja patokannya. Jadi kita bisa kayak lebih empati sama orang. Jadi cara kita bertanya pun kita bisa perhalus atau bagaimana. Intinya teman-teman, mungkin ujungnya nanti berakhir ke ngomong sih enak Pak. Ujungnya gitu aja lagi. Ngomong sih enak Pak. Bapak gampang lah, balik lagi ke sana. Saya harap GM3 agen-agennya sudah enggak di level itu lagi, yang selalu bertanya, maksudnya apa saya cocok di bidang ini. Dia gampang lah, dia bisa lah, aku kan beda gitu kan. Dia kan belum tahu latar belakangku. Kalau kita bolak-balik kayak gitu lagi, yang enggak ada kemajuan gitu loh teman-teman. Ya harus latihan. Iya, kalau kita tahu kelemahan kita itu, ya kita ubah. Kok saya nggak tahu kenapa orang kalau ketemu aku kok nggak suka ya gitu ya. Ya kita coba mungkin sering-sering kita bercermin, kita lihat kan apa yang saya harus perbaiki. Karena sebenarnya kita semua itu nggak ada yang waktu kita lahir di dunia ini kan semuanya polos ya. Nggak ada Nggak pakai baju. Iya, artinya nggak ada orang ganteng, nggak ada orang jelek. Waktu lahir itu semuanya sama lah, ya, pokoknya polos aja gitu kan. Cuman lama-lama ada egoisnya, ada keras kepalanya, itu kan latar belakang masing-masing waktu dibesarinya gimana kan. Nah, oleh sebab itu berhubung nasabah pun kayak gitu ya, kadang-kadang dia kok wataknya keras gitu kan. Ya kan kita nggak tahu gaya hidup dia kayak apa, dibesarkan di lingkungan seperti apa. Sama dengan agent, saya bisa memaklumi, cuman kalau kita sudah menyadari bahwa saya beda sama Bapak. Mungkin Bapak orang tuanya baik. Bapak nggak tahu orang tua saya misalnya. Kalau betul itu, ya kan, betul kalau itu adalah masalahnya, coba diskusi sama leader Anda. Ya kan? Bisa jadi itu jalan keluar muncul dari leader Anda. Kalau leader Anda nggak yakin gitu kan, bicara sama saya. Saya terbuka kok. Pak Ciko gitu-gitu ya. Ya, mangut-mangut. Saya terima semua penjelasan Anda. Nah, teman-teman ada mau nanya enggak? Ya, kalau mau nanya langsung aja ya. Jadi kalau dari Pak Iskandar ini materinya udah setelah 3 pertanyaan dan ini baru menjawab. Tadi saya kan bertanya. Tadi kan saya bertanya, ini hanya menjawab apa yang mau dikasih. Ini tadi saya bertanya bagaimana seseorang menentukan apakah akan menawarkan produk rumah sakit lagi
atau yang lain, atau berapa angkanya gitu, Pak Is? Ya, jadi itu kan kembali lagi setelah kita tanda petik fact finding tadi itu kan, proses kita bertanya-tanya sama nasabah, kita udah tahu kondisi dia, baru kita putuskan dong, kalau dia sudah punya one bed gitu kan, dan kita lihat sudah cukup bagus gitu kan, tanya ada kendala nggak selama masuk asuransi one bed ini? Saya nggak tahu, orang nggak pernah klaim gitu. Oke, tapi semua manfaat kamu cocok ya? Cocok ya sudah gitu kan. Saya akan lanjutin. Kamu pernah pikir nggak, kalau kita bayar selama kita sehat-sehat gitu kan, kita bayar sampai 30 tahun, panjang umur pula nih. Sampai 40 tahun kita bayar. Itu biaya semua udah berapa kamu pernah hitung? Kita ganggu dia. Kalau saya ganggu. Ih, lumayan juga lah kalau kayak gitu. Nah, gimana balikin ke kitanya? Nah, saya mulai mau jual UP itu. Ya. Gitu loh teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini opening loh ya. Opening. Jadi dari sana sudah muncul peluang lagi kan. Nah, dia merasakan masalah juga ini, masuk asuransimu masalah. Orang asuransi kesehatannya bagus tapi nggak pernah pakai, biayanya jalan terus, meninggal nggak sempat rawat inap. Rugi dong bayar coy itu semua. Ya, kan? saya pernah dengar Pak Is. Jadi sekarang banyak produk itu saking kerennya, saking canggihnya itu limitnya itu sampai 30 miliar. 30 miliar ya. Ya, tapi itu limit rumah sakit loh. Iya. Nah, jadi itu asuransi yang terbesar dimiliki seorang calon nasabah. Ternyata asuransi kesehatan yang limitnya itu ya hanya ada di kertas. Nah, dari sana kan bisa berangkat menuju bahas yang UP. Betul, Pak Ciko. Dulu waktu kita MB9 ya, kan limit terbesarnya berapa itu? 1 miliar, 1 miliar aja kalau nggak salah ya. 1 miliar aja yang paling mentok itu. Saya lupa sih limitnya. Cuman kita sekarang kan sudah bisa MBX 600, X600 kali 5 extra booster 30 miliar. Betul kan? Iya. Tapi kan biaya asuransinya kan jadi mahal gitu kan? Iya. Nah, dulu waktu MB9 kita nggak punya yang limit-limit besar kan. Tiba-tiba ada perusahaan kompetitor, dia nawarin yang 30 miliar limitnya. Itu heboh, tapi nggak sedikit yang masuk sih, karena mahal banget itu. Cuman nasabah itu ikut heboh. Aku kayaknya mau ngambil sana aja lah. Dia sebenarnya gertak saya, ya kan? Aku kayaknya ngambil sana aja lah, lebih bagus 30 miliar loh. Plafonnya hebat kan? Lu kan nggak ada katanya gitu. Ya betul. Kalau lu butuh itu, lu ambil dari sana nggak apa-apa. Tapi sebelum lu ambil di sana, lu tanda tangan dulu UP 30 miliar sama aku. Loh kenapa? Ya karena nampaknya 30 miliar penting banget buat kamu kan? Dan itu kan bentuknya plafon. Itu cuma dipandang-pandang loh kok. Belum tentu kepake tuh. Kalau pakai dibayar ke rumah sakit. Iya, itu pun dikasih ke rumah sakit kalau akhirnya klaim. Iya. Ya kan, bukan untuk keluarga. Jadi tidak jadi aset bagus. Ya itu bagus. Jadi kamu harus masuk, tapi sebelum masuk itu pastikan kamu tanda tangan UP 30M. Itu pasti cair soalnya. Yang ini kan belum. Sekilas saya mendengar itu langsung mengetok. Iya. Jendela pikiran kita. Halo. Jadi teman-teman jangan kayak gini, oh mereka 30M, kita nggak ada, langsung cari PAM-nya. Kita nggak ada 30M. Sekarang kita punya 30M. Saya juga dapat ini jadi agent kadang-kadang kita kaku sekali. Kita ketemu batu, terus kita mau cari batu untuk mukul batu gitu. Betul, Pak Ciko analoginya luar biasa ya. Orang punya batu, kita pengen minta batu sama perusahaan kita ya, supaya pukul batu itu ya. Iya. Kenapa nggak angkat batu itu lempar ke air aja? Iya, kalau saya sih gini, dia ada batu, saya kubur pakai pasir, saya siram lagi air, padat dia kan gitu ya. Nah, iya, jadi teman-teman ya secair itulah kita harusnya ya. Kita belajar untuk berkualitas sampai ke sana gitu. Jangan kaku banget gitu loh jadi orang. Jadi sebenarnya ini bukan hanya jadi agen sih ya. Jadi manusia juga nggak boleh kaku gitu. Sebenarnya teman-teman juga jangan salah sangka apa yang disampaikan Pak Iskandar ini bukan sekedar candaan, ini bukan sekedar seluruhan, tapi ini ada konsep di dalamnya. Cuma disampaikan dengan santai. Ya. Jadi kalau saya pakai istilah saya, ini agent-agent itu selain dia harus peka, dia juga harus berwawasan supaya nasabah bisa merasa diri kita itu lebih dari sekedar sales. Kita bisa bermanfaat menjadi teman atau memberi masukan hal lain. Nah, tapi
di sini ya tugas agent adalah mengedukasi. Jadi ketika kita datang, kita bukan hanya sebagai information center, tempat bertanya saja. Kemudian jadi tak jadi belum tahu. Tapi kita harus bisa menjadi sesuatu yang bisa mengeducate, memberi informasi, menambah wawasannya si nasabah gitu loh. Iya. Nah, termasuk konsep seperti ini. Iya. Oh, kenapa? Kenapa saya butuh UP? Nah, kita yang ngajarin kayak dosen sebetulnya, walaupun bahasanya nggak kayak ngajarin, kayak ngomong ke teman gitu ya, Pak Is. Iya, betul. Ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, teman-teman, saya balikin kalau nggak ada pertanyaan. Kira-kira kalau kayak produk proteksi pasti itu mau ditawarin ke orang seperti apa? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya juga nggak bisa jawab. Pak Ciko nggak bisa jawab karena Pak Ciko melihat itu bukan sesuatu yang bersifat proteksi mungkin ya. Jadi rasanya ya pelengkap lah. Jadi susah juga mau tawarin, mungkin nggak bakal ditawarin kalau model-model Pak Ciko sih. Dan nggak salah sih, kalau teman-teman nggak pernah nawarin proteksi pasti, bagi saya bukan masalah. Karena gini ya, itu bukan produk dasar yang bisa kita topping juga. Kalau multilink, walaupun dia disuruh bayar seumur hidup, tapi itu adalah jalan masuk untuk kesehatan, nggak bisa lagi. Wajib pakai itu. Nggak mungkin pakai PSP tempelin, nggak bisa tempel soalnya. Jadi sebenarnya multilink itu wajib kalau kita mau jualan topping. Udah pasti pakai multilink, udah pasti. Ya kan? Karena multilink itu bisa saya jadikan tradisional. Kalau sudah selesai 5 tahun, multilink itu kalau sudah selesai 5 tahun, teman-teman, itu sudah seperti konteksnya itu sudah tradisional sebenarnya. Perhatikan biaya, udah gitu aja. Perhatikan biaya. Kalau uang Anda habis, Anda pasti lapse gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah jadi tradisional. Jadi kalau di luar sana teman-teman ketemu, Pak Is, kok mereka preminya murah? Lihat dulu, apakah itu tradisional berdiri sendiri? Kalau iya, itu kayak coy. Kalau di kita kan harus bayar premi dulu, tapi kan lewat 5 tahun, coy-nya lebih rendah dari premi dia. Kan gitu ya. Anda waktu itu knowledge-nya kepake gitu. Artinya, oh, benar juga. Kalau kayak gitu konteksnya, tetap multilink jadi lebih murah dari dia. Memang bayar premi memang nampaknya lebih mahal sekarang. Tapi kalau nasabah dikasih edukasi yang benar, di sana pun sebenarnya harus bayar seumur hidup, karena hangus. Tapi nampaknya murah. Kalau di sini yang namanya hangus itu adalah biaya asuransi. Pasti lebih murah. Tapi harus 5 tahun bayar premi minimal. Kan gitu. Nah, jadi tradisional dia. Gitu loh. Jadi multilink itu kayak gitu. Tapi kalau proteksi pasti, menurut saya itu sebenarnya mau dibilang asuransi udah nggak bisa, menurut saya. Kecuali di pembicaraan kita itu kita sepakat. Misalnya nasabah punya cicilan. Oke, saya baru KPR nih 10 tahun, atau saya baru ngambil mobil gitu kan, 5 tahun, saya baru cicil ini, yang nggak ada proteksi asuransinya. Nggak salah juga pakai proteksi pasti. Karena dia diproteksi dalam jangka waktu tertentu saja, 10 tahun, bayarnya 5 tahun atau 8 tahun, selesai dari sana balik uangnya. Boleh juga gitu loh, bisa pakai itu untuk proteksi. Proteksi yang terbatas waktunya. Tapi kalau itu kan jarang kan, pas ketemu orang yang memang punya kebutuhan itu ya cocok banget gitu. Tapi kalau enggak, normalnya sih multilink. Kalau UP Jiwa sih ada peluang ke PSP gitu. Sisanya itu sebenarnya pelengkap menurut saya. Kayak nanti mungkin kita akan desak perusahaan bikin lagi yang namanya whole life misalnya, whole life. Whole life itu adalah produk tradisional. Hampir kayak PSP tapi nggak pakai invest sama sekali, karena PSP itu termasuk hybrid. Keunggulan dari unit link diambil juga, karena ada unit di dalamnya, tapi nggak ada biaya, ya diambil. Tapi kita hilangkan itu, jadi whole life, ya murni proteksi. Kita akan desak perusahaan bikin itu juga, cuman itu juga bukan satu produk yang secara otomatis kita tawarkan, bukan. Jadi kadang-kadang saya ketemu ya kompetitor yang khusus jual produk itu tok. Berarti kan apapun nasabah yang dia jumpai, siapapun yang dia jumpai, itu aja produknya pokoknya. Berarti itu orang masih belum profesional juga menurut saya ya. Tapi karena dia masih terus closing, apalagi tembus MDRT, ya kita anggap dia sukses.
Ada orang yang jualan satu produk aja bisa MDRT, itu aja yang dia jual. Cara ngomongnya pun nggak upgrade. Berhubung karena dia baru join, terus kenalan dia masih banyak, itu aja dia cekokin. Dan MDRT pula. Dan dianggap benar lah teorinya. Pokoknya ngomongnya gini aja, udah benar itu gitu. Karena dia closing dengan cara itu. Ternyata jawaban sukses salah satunya adalah konsisten. Iya, nah itu dari sisi konsisten benar. Tapi kalau giliran orang sudah masuk lah misalnya, sudah masuk dengan cara itu, masa ditawarin pakai cara itu lagi kan nggak mungkin. Iya kan? Ya butuh kreativitas ya. Kayak contoh ya teman-teman, jangan terlalu terpaku sama asuransi kesehatan. Ini saya sekalian ngomong aja sih. Karena gini, sepandai-pandainya kita jual produk asuransi kesehatan, limitnya sampai di situ. Limitnya sampai di situ. Satu orang yang umur termentok itu 70 tahun, nah, paling mentok gitu. 70 tahun ambil X600, extra booster 5 kali, extra area yang tipe paling tinggi, tipe D ya. Nah, udah mentok, udah hebat gitu. Preminya berapa? Oh, 1 bulan 20 juta. Udah hebat, tepuk tangan. Ya kan, Bu Ani selamatin ya kan, masuk ke top producer. Oke. Ya itu aja. Mentoknya di situ. Tapi kalau kita bisa jual UP 50M, preminya kan nggak ada batas kan. 50 juta sebulan gitu ya. Lebih pun bisa. Kalau dia umur 70 gimana? Ya kan? Jadi UP itulah yang tidak ada batas. Jadi kalau kita misalnya kita cekokin semua nasabah kita sudah masuk MBX. Semua orang yang kita jumpai sudah masuk MBX. Mau jual apa lagi coba? Ya, kalau Anda mau jual UP 100M, ya, ini harus berangkat pakai konsep ini Pak Is. Konsep, betul. Nggak bisa sekedar ngomong produk. Saya bisa tawarkan uang perang jiwa 100M. Nasabah nggak ngerti, ngapain beli 100M gitu loh. Betul. Berapa preminya? 500 juta, Masya Allah. Betul. Dan kemudian, kalau modelnya kayak PSP, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau modelnya kayak PSP, saya ngambil UP 1M nih. Setelah 2 tahun kemudian, saya beli lagi 1M, tambah polis nih. 2 tahun lagi, saya tambah lagi 1M, tambah polis lagi. Konsepnya tambah polis terus, nggak apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada biaya admin. Ya kan? Nggak ada akuisisi. Modelnya tambah polis, nggak bisa upgrade polis lama, nggak bisa. Tambah polis aja terus, tambah polis aja terus. Toh nggak ada biaya polis kok. Nah, kalau unit link, serba salah. Misalnya dia udah masuk nih, ngambil 1M. 2 tahun lagi, dia mau masuk 1M lagi. Buka polis, kena admin, kena biaya akuisisi baru kan. Ya kan? Oke lah, upgrade polis lama lah. Nah, kalau sudah 10 tahun, upgrade polis lama, itu preminya jadi jomplang. Kalau upgrade terus modelnya ya, jomplang juga suatu hari. Karena usianya bertambah, preminya jadi gede banget. Sebelum tambah UP aja udah naik duluan preminya. Jomplang itu artinya apa? Jomplang. Coba bahasa gaul. Ini bahasa yang tidak dimengerti. Jomplang itu lebih gampang dimengerti daripada curcol. Jomplang itu terlalu jauh jaraknya gitu, jomplang. Oke. Gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak seimbang Pak Ciko. Tidak seimbang. Ya, terima kasih Pak Hansin. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin ada leader-leader pengen kasih tanggapan, silakan ya. Pak Is, hari ini minta saran. Ya. Pak Is kan tadi udah panjang lebar ya. Sebagai penutup, tolong diapain aja Pak. Langkah awalnya yang tadi itu gitu. Summary-kan. Dibuat summary gitu. Tapi dalam bahasa sederhana gitu. Step 1, step 2, step 3, dan step 4. Dirangkum sebentar gitu. Oke lah, jadi di ujungnya dapat gitu. Oke, berarti kayak biasa lah, Pak Is tutup tendang gitu ya? Iyalah gitu. Ya, kira-kira. Tapi tendangnya ini nggak melebar lagi gitu, Pak. Nggak melebar. Tutup cukup dengan yang tadi, karena ini yang Pak Is yang bawa gitu. Tapi kalau kita yang bawa, ya Pak Is tendang lebih lebar kan gitu. Ya, terima kasih Hansin. Saya serahkan MC kepada Anda. Maaf Pak Ciko, bukan untuk mencela. Pak Ciko baper itu. Ini tugas saya. Baper dia. Oke, Pak Iskandar, kayaknya sudah di ujung materi. Silakan kasih closing statement. Boleh. Jadi teman-teman gitu aja. pertanyaan lagi ya.
Oke, kalau gitu kesimpulannya teman-teman, pertama-tama yang kita perlu pastikan adalah nasabah bisa terima kita sebagai personalnya dulu. Ya kan? Pelajari kira-kira apa yang bisa meningkatkan penerimaan orang dari diri kita. Kalau Pak Ciko sering bilang penampilan itu penting, saya sangat setuju. Ya kan? Penampilan dan juga isi kita waktu kita ngomong gitu loh, pembawaan diri kita itu sangat penting. Jadi kalau kita bisa empati gitu kan, dari sisi dia kita berpikirnya dari sisi dia. Kalau saya jadi dia, saya bisa terima nggak kalau orang ngomong kayak gini? Kalau ada agen datang ngomongnya kayak gini, penampilan kayak gini, bisa terima nggak? Kalau Anda saja nggak bisa terima, ya jangan jadi orang kayak gitu kan. Anda posisikan diri Anda sebagai nasabah, supaya Anda bisa menjadi pribadi yang bisa diterima. Itu langkah pertama yang sangat penting. Langkah pertama, sangat penting. Langkah kedua adalah baru kita bicara cari tahu kondisi nasabah sejauh mana. Itu kayak cari bahan dalam proses pembuatan kue. Bahan-bahan yang saya mau racik. Tentu saya obrak-abrik dulu lemari bahannya, yaitu nasabahnya. Kita obrak-abrik dengan cara bertanya sebanyak mungkin. Bahasa trainingnya adalah fact finding. Fact finding dulu. Cara fact finding itu tidak harus kayak training, tapi kayak ngobrol dengan teman. Ya, apa saja yang kita perlu tahu dari diri dia? Bahan-bahan apa aja? Yaitu kondisi ekonomi dia, kondisi keluarga dia, kondisi asuransi yang dia sudah punya. Ya kan? Kalau kayak nasabah lagi proses perceraian, ya jangan ditanya lebih jauh gitu kan. Malah kalau udah tahu dia itu lagi bete sama keluarga, ya kita hindari bahas itu. Kita bahas perencanaan untuk diri sendiri. Karena suatu hari kalau kita tua, nggak ada perlindungan untuk diri kita, misalnya suatu hari kita sakit, kita mau cari siapa untuk nolong. Kalau kita nggak punya asuransi kesehatan, berarti kan kita harus cari orang lagi untuk nolong kita gitu loh. Sementara keluarga nggak bisa diharap. Itu bahasa cocok banget untuk dia, karena dia kesel banget sama keluarga. Kan gitu. Berarti dia harus buat keluarga dia sendiri, tanda petiknya. Kayak anak berbakti, polis adalah anak berbakti. Langsung konsepnya langsung disusun dalam benak ya. Sambil ngobrol itu susun konsep gitu ya teman-teman ya. Ini orang mau pakai bahasa apa gitu ya. Iya, Pak Is gini-gini kayak mau jadi ninja gitu. Nah, itu langkah kedua ya. Kita cari bahan. Langkah ketiga, apakah nasabah itu sudah cocok dengan angka-angkanya dan juga jangka waktunya, kesediaan dia gitu loh. Jadi itu juga setelah kita tahu bahan-bahan tadi. Untuk berikutnya kita mau setelah konsep sudah terbangun, kita keluarin produknya teman-teman. Kita keluarin produknya, angkanya harus pas. Dari mana angka orang itu kita bisa ketahui? Simak dulu training-training sebelumnya, bagaimana menentukan UP segala macam, ya, hitung-hitung UP. Produk itu adalah alat bantu untuk mendukung konsep kita. Teman-teman jangan salah kaprah. Produk itu adalah alat saja. Konsep jauh lebih penting. Dia kenapa butuh UP? Itu lebih penting disampaikan. Kenapa dia butuh UP? UP berapa kalau dia butuh? UP berapa yang cocok? Konsep-konsep itu Anda harus lihat di video-video sebelumnya ya yang ada di M3 Creative Channel, M3 Creative Concept Channel ya di YouTube ya. Cari di sana ada banyak bahannya bagaimana cara hitung UP orang. Need based selling ya, bagaimana menjual dengan berdasarkan kebutuhan orang itu. Nah, itu konsepnya waktu dibangun teman-teman, produk itu menolong untuk konsep kita. Kenapa saya keluarin PSP? Karena saya mau memastikan nasabah ini bayarin untuk UP-nya aman. 10 tahun sudah lunas, nggak usah pikirin lagi. Ada coy lah, lupa bayar lah, polisnya tiba-tiba lapse lah, ya kan? Posisi cuti premi lah, kepotong ini, kepotong itulah. Itu udah terselesaikan dengan PSP. Jadi, mahal itu wajib. Mahal itu justru wajib. Demi menciptakan kenyamanan di jangka panjang. Itu bakal jadi murah. Kalau nasabah sudah tahu kenapa dia harus pakai PSP. Konsepnya jelas. Maka, jadi teman-teman, mental kita itu benar-benar kuat ya waktu kita sampaikan. Jadi lakukan proses ini semua dengan penuh keyakinan. Dengan penuh, tanda petik, kuasa. Ada power-nya gitu loh, ada power-nya. Jadi kalau di motor atau mobil, itu kalau kita beli mobil kan, kita lihat speknya. Mobil ini berapa silinder, ya kan? Berapa cc, dia bisa hasilkan berapa tenaga kuda. Itu menentukan apa?
dia bisa nanjak berapa tinggi gitu loh. Pantesan kalau CC kita rendah, kita balap sama CC besar, kita kecapean, ya kan? Baru lari 100 saja sudah menjerit-jerit suara mesinnya. Ya karena mesinnya kecil. Tapi kalau yang powernya tinggi, dia sudah panjang gitu kan, sudah kencang, tariknya panjang lagi. Mesinnya juga belum menjerit. Karena masih under kapasitas. Berarti apa? Berarti kita harus punya power waktu ngomong. Jadi waktu ngomong itu jangan kayak baru dibantah dikit langsung udah baper. Itu ibaratnya CC kecil itu. Ya, baru di ngomongin asuransi saya kecewa, langsung waduh pusing-pusing gitu. CC-nya kecil. Tapi kalau CC gede gitu kan, dia ngomong apa handle aja. Dia ngomong apa handle aja, itu bahan itu. Ya, jadi teman-teman perlakukan semua sebagai bahan. Harapan saya ini cukup bisa merangkum ya teman-teman ya. Ya, jelas, Pak Is. Jelas ya. Oke. Semoga membantu, Pak Arsin. Oke. Jadi terima kasih Pak Iskandar ya sudah sharing pengalaman yang begitu berharga dan summary dengan baik. Jadi teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lanjut, semoga apa yang di-share itu bisa bermanfaat. Nah, yang penting kalau Anda mendengarkan sekali, Anda tidak bisa ingat, tidak bisa masuk ke kepala ya, ini akan direkam masuk ke video YouTube kantor kita ya. Teman-teman bisa ulang lagi. Nah, momen seperti ini adalah momen yang berharga di mana di kala pandemi ya terjadi PPKM ya kita punya banyak waktu, cobalah kita belajar, upgrade diri ya, upgrade skill ya, kita tonton video yang mengedukasi diri kita. Nah, jadi supaya nanti kalau ada kesempatan teman-teman bertemu calon nasabah, itu kita sudah menjadi orang yang baru lagi. Nah, yang penting jangan bosan belajar ya. Jadi saya nggak basa-basi lagi ya. Hari ini sales klinik kita sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung ya. Sampai jumpa, ketemu lagi di sesi berikutnya. Nah, yang penting stay safe ya, jaga kesehatan, jaga diri ya. Dan saya mungkin mau remind ya. Ini ke depannya teman-teman kan sudah lihat flyernya ya. Flyer bahwasanya kita akan mengadakan webinar dengan narasumber dari luar yaitu seorang dokter ya. Jadi kalau saya ingatkan lagi judulnya adalah bagaimana ya melepaskan diri dari cengkeraman COVID-19. Nah, teman-teman boleh sosialisasi ke saudara, tetangga, teman atau siapapun ya. Broadcast lah gitu loh. Iklankan di media sosial Anda ya. Kalau Anda ingin menjelaskan ya bagaimana supaya kita memahami ya tentang COVID ya. Kalau kita masih sehat, kalau kita sudah sakit, bagaimana mengantisipasi. Jadi ini betul-betul sesuatu yang sangat mengedukasi. Katakan begini ke teman-teman Anda, calon nasabah Anda. Supaya nanti waktu hari H itu rame. Karena kita mengundang narasumber luar yaitu dokter. Ya, jadi ini profesional sekali. Ini pasti bermanfaat. Oke? Nah, sampai di sini. Sampai jumpa. Oke? Bye-bye. Thank you. Thank you Pak Ciko, semuanya. thank you Pak